Portimao geger, permata Asia muncul di tengah pedok Eropa. Portimao, Portugal. Suasana pedok mendadak berubah setelah satu nama dari Asia Tenggara mencuri perhatian. Bukan juara dunia, bukan bintang Moto3 musim lalu, tapi rookie Indonesia bernama Veda Ega Pratama. Hari pertama tes pramusim Moto3 2026 langsung dimeriahkan dengan sorotan media asing kepada pembalap muda asal Gunung Kidul ini. Dan ini bukan sensasi kosong, bukan viral instan. Ini murni karena cara kerjanya yang bikin kepala tim-tim Eropa menoleh. Media Spanyol menjulukinya Permata Asia, sementara jurnalis Prancis menyebut gaya balapnya tenang tapi mematikan. Satu hal yang bikin geger, Veda tidak mengincar catatan waktu tercepat. Ia bahkan masih di luar 20 besar. Tapi ia bukan rookie biasa yang kejar spotlight. Ia datang dengan satu misi, memahami, menyerap, menyesuaikan. Gaya metodis yang jarang dimiliki rider seumurannya. Bukan show off, tapi show plan. Bukan pencitraan, tapi persiapan. Dan yang bikin lebih gila, ia justru mencatat jumlah lap terbanyak hari itu. Sementara yang lain sibuk cari satu lap ajaib, Veda membangun stamina dan pemahaman. Dan ini baru permulaan, karena angka di papan waktu hanyalah awal dari kejutan yang lebih besar. Bukan tentang waktu, tapi tentang cara main. Veda tahu ini bukan lomba siapa tercepat, ini soal siapa yang paling siap. Ketika para rivalnya di Portimao berburu waktu satu lap terbaik demi headline, Veda fokus pada hal yang lebih penting. Memahami karakter ban, mencari titik pengereman optimal, dan menjaga ritme balap. Media Spanyol Motosan menulis jelas, pendekatannya sangat metodis. Ia tak mengejar satu lap ajaib, tapi konsistensi. Dan itulah kunci sesungguhnya untuk bertahan di Moto3. Karena siapapun bisa cepat sekali, tapi hanya rider sejati yang bisa cepat sepanjang balapan. Ini sinyal kuat bahwa Veda bukan sekedar rookie manis di papan beskang. Ia bukan remaja yang gugup saat mengendarai NSF 250 RW. Ia rider penuh rencana. Data menunjukkan dia melakukan lebih dari 45 lap dalam sehari, melebihi sebagian besar rivalnya. Artinya, dia tidak hanya latihan fisik, tapi juga simulasi race real time. Banyak rider muda gugup saat motor mulai goyang, tapi Veda justru stabil, tenang, dan tidak panik. Dan hasilnya, media asing mulai memantau, bukan karena waktu, tapi karena cara mainnya yang beda kelas. Dan yang bikin heboh, komentar dari pedok menyebut dia sebagai ancaman jangka panjang. Ban Pirelli, motor kaku, dan trek ganas. 3 ujian sekaligus. Veda tak hanya harus beradaptasi dengan sirkuit Portimao yang teknikal dan berbukit, tapi juga harus menaklukkan 2 hal sekaligus, karakter ban Pirelli dan sebelumnya. Tahun lalu, Veda terbiasa dengan ban Dunlop di Red Bull Rookies Cup, tapi sekarang ban Pirelli menjadi teka-teki baru. Ban ini lebih licin, timing masuk tikungan harus beda, ungkapnya. Ini bukan penyesuaian mudah, karena pembalap lain pun masih kesulitan. Tapi justru disinilah Veda menunjukkan kedewasaan strategi. Ia tidak menyerang habis-habisan. Ia mencicil progres, lap demi lap, memahami tiap reaksi ban saat pengereman, saat akselerasi, hingga keluar tikungan. Ditambah lagi, motor barunya terasa lebih kaku, lebih berat dikendalikan. Tapi Veda tidak mengeluh. Ia menjadikannya tantangan. Saya belajar mengatur tenaga saat keluar tikungan, katanya ke media Honda Tim Asia. Di mana sebagian rookie lain panik dan akhirnya crash, Veda justru memperlihatkan kestabilan mental. Ini bukan soal nyali semata, tapi soal kontrol dan pemahaman. Dan Portimao bukan sirkuit sembarangan. Portimao, roller coaster neraka yang tak mengenal ampun. Sirkuit Algarve di Portimao dijuluki roller coaster karena satu alasan, elevasi brutal, tikungan buta, dan kombinasi teknis yang hanya bisa ditaklukkan oleh pembalap dengan nyali baja. Bagi rookie, ini mimpi buruk. Bagi Veda, ini ladang ujian. Elevasi trek yang terus naik turun, titik pengereman buta, hingga kombinasi tikungan 8 dan 9 yang ekstrem membuat banyak rider senior pun gagal menjaga kestabilan. Tapi Veda tetap tenang. Paddock JP mencatat, dia minim kesalahan fatal, tidak ada crash, konsentrasinya luar biasa. Itu bukan pujian sembarangan, karena di Moto3, pembalap baru sering dianggap liar, tapi Veda tampil kalem, bukan lambat, tapi terkendali. Dan yang bikin para pengamat terdiam,
Veda malah menyerap lebih banyak data dari semua rider. Dia tahu, Portimao bukan tempat untuk pamer. Ini arena menyusun amunisi. Dan amunisinya adalah pengalaman. Setiap lap yang ia lewati di Portimao adalah langkah kecil menuju balapan resmi di Qatar dan Thailand. Jika rider lain frustrasi saat gagal catat waktu cepat, Veda justru fokus ke sektor demi sektor. Sektor 3 jadi perhatian khusus, dan disitulah rahasianya mulai terbongkar. Sektor 3, titik lemah atau sumber kejutan. GP1 menyorot sektor ketiga Portimao sebagai bagian trek paling menantang. Dan justru di sanalah Veda sempat kehilangan waktu. Tapi tunggu dulu, bukan karena gagal total, tapi karena dia masih dalam mode belajar. Di sektor ini, rider harus berani rebah habis, menjaga kecepatan sambil menahan hentakan motor di elevasi menurun. Mayoritas rookie goyah, beberapa bahkan crash. Tapi Veda, ia tidak jatuh. Ia kehilangan waktu, iya. Tapi itu terjadi karena dia tidak memaksakan. Ia mengelola kecepatan, bukan mengorbankan kontrol demi angka di stopwatch. Dan ini diamati jurnalis Italia sebagai tanda bahwa Veda tahu cara bertahan. Ini bukan ketakutan, ini kecerdasan. GP1 menulis, ia masih kurang cepat di sektor ketiga, tapi tidak terlihat panik. Itu mental pembalap besar. Dan perlu dicatat, di sektor lain, Veda mulai mencatat waktu kompetitif. Artinya, jika sektor 3 berhasil ia taklukkan, potensi lonjakan posisinya sangat terbuka. Dan jangan lupa, ini baru hari pertama, belum selesai. Masih ada sesi lanjutan di Jerez setelah Portimao. Dan di sanalah pembuktian Veda benar-benar dimulai. Lap paling banyak sama dengan belajar paling banyak. Catatan waktu memang penting, tapi bukan satu-satunya ukuran di Moto3, dan Veda membuktikannya. Fakta di hari pertama tes Portimao, Veda adalah salah satu pembalap dengan jumlah lap terbanyak. Sementara rider lain hanya mencatat 25-30 lap, Veda melahap lebih dari 45. Itu bukan soal stamina saja, itu soal niat belajar. Ia ingin tahu lebih banyak tentang motor, ban, sirkuit, dan dirinya sendiri. Media Prancis Paddock GP menyindir mereka yang hanya menilai dari peringkat. Jangan tertipu posisi bawah. Di Moto3, yang paling banyak belajar saat tes, justru jadi paling berbahaya saat race sesungguhnya. Dan benar saja, Veda bukan kejar posisi hari ini. Dia bangun fondasi untuk balapan besok. Setiap putaran adalah riset, tiap lap adalah investasi. Ia tak cari standing ovation, tapi cari penguasaan penuh. Saat rivalnya keluar masuk pit untuk setup instan, Veda tancap gas tanpa henti, menjaga ritme dan fokus. Ini gaya kerja atlet yang tahu jalan menuju podium itu panjang, berat, tapi bisa ditaklukkan dengan disiplin. Dan dalam dunia yang suka cepat-cepat viral, Veda hadir sebagai anomali yang metodis. Gaya balap tanpa drama tapi penuh ancaman. Media GP1 dan Moto3 sama-sama sepakat soal satu hal. Gaya balap Veda sangat stabil, tanpa aksi liar, tanpa insiden berlebihan. Tapi justru bikin waspada. Veda memperlihatkan pengendalian yang luar biasa di atas Honda NSF 250 RW. Bahkan saat motor goyang di sektor elevasi, dia tidak kehilangan kontrol. Jurnalis MotoGP menyebut, rookie biasanya gugup saat suspensi bernyanyi di turunan Portimao. Tapi Veda, tenang, tidak overbrake, tidak melebar, dan tidak melempem. Kalau dibandingkan rookie elit lainnya, Veda tampak lebih kalem, tapi stabil. Itu tidak biasa, tulis JP1. Dan ini bukan gaya main pelan, ini gaya pembalap yang tahu batas motor dan tubuhnya. Bahkan pembalap berpengalaman pun bisa jatuh kalau terlalu agresif di Portimao. Tapi Veda main cerdas. Dia tidak menghambur-hamburkan energi, dia simpan tenaga untuk titik krusial. Ini sinyal ke seluruh pedok bahwa bocah Asia Tenggara ini bukan cuma numpang nama. Dia datang bukan untuk meramaikan grid, tapi untuk naik level. Bukan sekedar mengejutkan, tapi mematangkan ancaman. Media dunia kompak, rookie Indonesia ini beda. Tak butuh waktu lama buat media dunia sadar, Veda Pratama bukan rookie biasa. Dari Spanyol, Prancis, hingga Italia, komentar mereka kompak. Veda disebut sebagai sleeping giant, raksasa tidur yang belum menunjukkan taringnya secara penuh. Moto3 menyebutnya metodis dan disiplin. Paddock GP menyebut paling konsentrasi di antara semua rookie, dan JP1 menyebut tenang tapi punya potensi meledak. Bahkan tanpa ada hasil mencolok di papan waktu, mereka tetap menaruh perhatian. Kenapa?
Karena mereka lihat sesuatu yang berbeda dari Veda. Pembawaan dingin, pendekatan cerdas, dan yang paling bikin media penasaran, rider lain sudah habis-habisan sejak hari pertama, tapi Veda baru pemanasan. Ia belum melepaskan semua kartu. Ia belum kejar waktu maksimal. Bahkan pengakuannya ke media tim, ia masih dalam proses mengatur fisik dan mental di atas motor baru. Artinya, potensi Veda belum 100% keluar. Dan ketika itu terjadi, dunia Moto3 harus bersiap untuk kejutan yang lebih besar. Karena diam-diam, sang permata Asia sudah mengumpulkan senjata tempurnya. Pengakuan jujur Veda, fisik, motor, dan target realistis. Di balik segala pujian, Veda tetap membumi. Ia tak besar kepala. Ia tahu tantangannya belum selesai. Dalam wawancara resmi bersama tim Honda Tim Asia, Veda berkata jujur, "Motor ini jauh lebih kaku dari yang saya pakai sebelumnya. Portimao itu trek yang menguras fisik." Ia akui bahwa masih banyak yang harus dipelajari. Tapi dari pengakuan itu, justru terlihat betapa realistis dan dewasa pendekatannya. Ia tidak menutupi gap, ia tidak pura-pura tangguh, tapi justru dari situlah keberaniannya muncul. Ia tidak takut mengakui kekurangan, tapi ia siap memperbaiki. Veda juga menambahkan, "Kami punya rencana untuk memangkas jarak sebelum tiba di Thailand." Itu berarti ia dan tim punya peta strategi jangka menengah. Bukan asal gas, bukan mengandalkan talenta semata, tapi kombinasi antara proses, data, dan pengalaman. Dan satu hal yang pasti, jika seorang rookie sudah mampu membaca kebutuhan motornya secara teknis di hari pertama tes, maka ia bukan pembalap biasa. Ia calon pemimpin di lintasan, dan Thailand bisa jadi awal serangan balik sesungguhnya. Dari tes ke transformasi, Veda tak lagi anak baru. Tes pramusim Moto3 2026 di Portimao bukan sekadar pemanasan. Bagi Veda Ega Pratama, ini adalah momen transformasi. Dari anak muda Asia yang baru lulus dari Red Bull Rookies Cup menjadi rider Grand Prix sejati yang diperhitungkan. Dunia sekarang tahu siapa dia, tapi yang lebih penting, Veda tahu siapa dirinya. Ia tidak datang dengan baju pahlawan, ia datang dengan seragam kerja. Ia tidak mengincar pujian hari ini, tapi posisi start yang solid di Qatar nanti. Dan siapa sangka, lewat cara yang sunyi, strategi yang rapi, dan ketenangan yang langka, Veda berhasil menempatkan dirinya di radar media global. "Don't sleep on this kid," tulis akun fans Moto3 Spanyol. Dan mereka benar, karena rider yang belajar paling banyak di tes, biasanya akan memimpin paling depan saat balapan sesungguhnya dimulai. Dan saat bendera start dikibarkan di Thailand, jangan kaget kalau Veda Ega Pratama bukan lagi jadi rookie penggembira, tapi jadi pusat perhatian yang siap membuat sejarah baru untuk Indonesia di Moto3.